wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdani, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang. Dengan pengajar praktik Ibu Ida Rahma Ibrahim SPD MPD dan fasilitator Dr. Jabarudin MPD. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada salah satu rekan sejawat atau salah satu guru di SMA 10 Pindrang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Bu Andi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kita sendiri? Alhamdulillah baik sekali Bu Andi. Ya, saya juga lihat dari rawat wajahnya Bu Andi begitu tersenyum terus, sehat terus. Alhamdulillah. Ya, begini Bu Andi. Kan rencana minggu depan saya mau adakan supervisi kelas, dan kelas yang saya tuju itu kelasnya Ibu Andi. Nah, jadi untuk sementara ini saya minta maaf mengganggu waktunya Bu Andi. Saya ingin mengetahui atau mengobservasi sejauh mana persiapan di dalam menghadapi supervisi minggu depan. Iya Pak, seperti biasa ketika sudah ada penjadwalan supervisi di sekolah, saya sebagai guru mata pelajaran yang akan disupervisi, tentunya saya persiapkan yang namanya perangkat pembelajaran, di mana di dalamnya itu ada RPP, ada media pembelajaran, ada assessment dan rubrik penilaian. Ya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu kelas yang Ibu Andi nanti yang saya akan supervisi kelas berapa Bu? Kelas 10 Pak. Kelas 10. Iya. Oke. Ya, kalau boleh tahu, kan sudah dipersiapkan semua RPP dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu Andi akan sampaikan ke siswanya atau Ibu Andi angkat dari RPP tersebut? Ya, ada dua tujuan yang saya angkat dalam pembelajaran tersebut, yaitu mengidentifikasi general structure atau struktur teks dan language feature atau yang namanya tata bahasa dalam melalui teks prosedur atau procedure text. Yang kedua adalah siswa dapat menyusun teks dari teks strukturnya itu, siswa dapat menyusun teks prosedur. Oke, ya karena kan tujuannya sudah jelas, tujuan sudah jelas. Jadi saya ingin ketahui kembali Bu Andi, area pengembangan atau apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran tersebut, atau apa yang hendak dicapai dari pembelajaran dan berdasarkan tujuan pembelajaran yang dibuatkan tadi tentang tes prosedur. Yang target yang akan dicapai oleh siswa yaitu pertama tentunya mereka dapat mengidentifikasi struktur dan tata bahasa atau general structure and language feature melalui teks atau procedure teks. Kemudian siswa dapat menulis dan memperhatikan yang namanya struktur teks melalui procedure. Dan ya tentunya di sini saya melihat yang namanya confidence atau percaya diri siswa untuk mengidentifikasi yang nantinya yaitu struktur teksnya. Kemudian ketika dia menulis teks, dia sudah percaya bahwa tulisan saya sudah benar, saya sudah belajar yang punya struktur teks dengan language-nya. Yang ingin dikembangkan di sini yang pertama dari bagaimana siswa bisa mengatur kosakatanya, ya, atau memberi kosakata dari teks prosedur dari teks prosedur. Oke. Kosakata penting Pak, tapi yang saya tekankan di sini bagaimana siswa dapat mengetahui struktur teks dalam prosedur teks ini seperti ini. Jadi mengetahui struktur teks prosedur. Iya. Oke. Terus yang kedua untuk melatih kepercayaan diri dari ketika dia menulis. Kan anak-anak yang mau menulis tidak tahu bagaimana penulisan dalam teks. Nah, mereka sudah
belajar yang namanya struktur teks dan tata bahasanya, mereka sudah percaya diri menulisnya. Oke, jadi yang ditekankan di sini tentang bagaimana dia mengetahui strukturnya, bagaimana dia percaya dalam menulisnya. Apa kalau boleh tahu apakah ada pengembangan lain selain dari yang ini yang dua yang dikembangkan? Iya, ya pengembangannya sih secara akademik saja Pak. Kalau secara sifat karakter siswa ya mungkin istilahnya ya sama, keberanian, kreativitasnya seperti itu saja. Kreativitas bisa juga kerjasama ya? Ya, Kerjasama atau bergotong royong dengan teman? Ya, bisa. Kalau dalam menulis mungkin bisa saya akan mengelompokkan siswa Pak. Jadi ada yang menulis intinya dia menulis yang pertama kayak opening, tapi dalam struktur teks prosedur itu kan yang pertama adalah goalsnya, tujuannya. Jadi ada siswa yang dia menulis goalsnya, kemudian materialsnya, kemudian stepsnya. Jadi seperti itu supaya menjadi sebuah teks utuh gitu. Oke Bu, ya saya lanjut Bu. Kan sudah dijelaskan semua tentang area pengembangan yang ingin dicapai. Sekarang yang saya tanyakan kembali Bu, kira-kira adakah strategi yang Ibu sudah persiapkan untuk melaksanakan ini Bu, untuk melaksanakan pelajaran di kelas? Iya, sebelum saya mengambil tema, saya sudah memang mempersiapkan namanya lebih ke teknik Pak, bukan ke strategi tapi ke teknik pembelajaran. Ya, saya mencoba untuk siswa dapat menggunakan teknik learning by doing, yang mana siswa belajar dengan melakukan. Maksudnya apa yang dia lakukan, dia belajar bahasa Inggrisnya seperti ini. Contohnya ada nantinya media saya paparkan, kemudian saya mengacak teks di situ, siswa mengambil teks yang mana menjadi yang dia akan menempel. Jadi dia belajar sambil melakukan, begitu Pak. Itu teknik yang saya siapkan. Oke, kan itu salah satu teknik yang kita pakai. Apakah tidak ada teknik strategi yang bisa terapkan pada saat belajar itu? Meeting ini saya hanya menggunakan teknik. Saya tahu bahkan selanjutnya akan teknik lain. Ya, kemungkinan di situ saya akan menggunakan diskusi. Iya, oke. Ya Bu, cukup sekian mungkin untuk saya sudah paham jalan cerita yang dibuat nanti Bu di supervisi. Mungkin cukup sekian Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan sekarang bisa berjalan lancar pada saat action. Terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we are going to study, saya tunjuk satu orang untuk siapkan kelas kita ya. Oke, saya tunjuk dulu Hamisa untuk siapkan kelas kita. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Finish. Sebelum kita belajar ya, kita membersihkan sampah-sampah yang ada di samping di laci kalian. Silakan bersihkan. Oke, sudah finish.
learn, I would like to call the roll. Jadi saya akan absen dulu ya sebelum kita belajar. And raise your hand and stay present here when you are here. Sabila Sis, present. Ideal Putreddin, present. Aisyah, present. Batria, Bintang, Present. Halim, Yani, present. Indra. Oke, jadi kali ini ada 3 orang yang sakit, 1 apa ya dari Tuhan. Today, do you have a breakfast? Yes or no? Yes. Okay. Are you okay today? Kalian? Ya, karena kan biasanya jam terakhir itu atau detik-detik terakhir itu kalian tidak merasa lapar toh? Ya. Kita merasa ngantuk. Tapi what is your purpose to school? Kalian tujuannya ke sekolah apa? Belajar. Kalian kalau umpamanya betul-betul ingin belajar, kalian masih merasa lapar tidak? Ya. No ya? Karena positif yaitu ingin belajar meskipun kita lapar, meskipun kita ngantuk ya, kita masih tetap stay in here because of we are going to study. Oke, jadi motivasi untuk kali ini apapun rintangannya, halangannya, ketika kita ingin mencapai tujuan tidak ada masalah. Ya, apapun rintangannya, kalian kalau ada tugasnya dikerjakan tidak ada pun masalah. Jadi kalau ada tugasnya meskipun hilang pulpen, hilang terserah dan tidak ada yang mau dikerjakan, tetapi kalau betul-betul kalian ingin belajar, pasti kalian kerjakan tugasnya. Ya, jadi tidak ada pun masalah ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke pembelajaran, ya, I wanna review, okay, our lesson last time. Kalian masih ingat kita belajar apa 2 minggu yang lalu? Proses. Oke. Kalian sudah belajar bagaimana itu konsep prosedur teks ya. Ini artinya apa lagi tuh kalau kita belajar prosedur teks? Kita belajar tentang tahapan, step atau tahapan membuat sesuatu. How to make something ya. Oke, kita juga sudah belajar
Have you ever go to KFC? Yes. Look in, apa yang kalian biasa makan? Chicken apa? Ada masak atau digoreng atau diapa? Kalian punya menu toh? Dapat menu. Kita ada tulisannya apa? Oke, kalau lurus, boy, iya. Sekarang ya, now I would like to invite you to identify, untuk mengidentifikasi karya yang kalian buat. Jadi the first itu sebenarnya ini adalah tattoo cake ya, tattoo cake. Di sini dia bilang dia kue tattoo, tapi kalau kita bahasa Inggris kan itu tattoo cake karena tidak ada bahasa Inggris. Apa di sini? Roti coklat. Hah? Roti nugget. Coklat. Roti nugget. Nugget ini apa? Kuning. Oke, jadi ada 5 kelompok dan seharusnya 5 ya. Ada salah satu di sana, tapi it's okay. Oke, jadi yang punya karya ini kelompok mana? Anggaplah ini adalah ya oke. Kelompok di situ. Yang next adalah kelompok di sini. Next adalah kelompok di sini. Oke. Dan ini anggaplah kalian ini dengan itu ya. Oke. Gabung. Oke. Sekarang karena tadi tujuan kosakata seperti ini. Makanya di sini ada presiden loh. Oke. Jadi tadi refleksi dari teman-teman kalian. Jadi alhamdulillah pembelajaran ini kalian sudah mengetahui bagaimana kata yang digunakan pada teks prosedur ya, bahwa yang digunakan adalah kata imperative sentence atau kalimat perintah ya, pour, boil, fry, apa lagi lah, mix, and mix ya. Saya berharap pembelajaran kali ini kalian serap dan kalian nanti praktekkan di luar ya. Jadi kalau kalian ingin menuangkan sesuatu, sekali pakai bahasa Inggris. For the coffee, for sugar ya. Jadi kalian bisa gunakan dalam keseharian kalian. Oke, I think that's all for today. Next time kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang namanya language feature dari text prosedur ya, future text. Okay, prosedur text. Okay, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus semua. Apakah Ibu masih ada kekurangan dalam pembelajaran saya? Menurut saya dalam pengalaman saya tadi beberapa perlu mungkin diperbaiki. Pertama itu ketika saya memberikan LKPD ke siswa, apalagi memberikan fasilitas untuk berkelompok, terkadang yang saya alami itu banyak beberapa siswa tidak bisa bekerjasama. Ada yang mau dengan geng sendiri, ada yang mau juga ditunjuk. Itu saya hanya untuk memanage waktu, karena untuk pengelompokan saja butuh waktu yang sedangkan saya yang lakukan tadi itu sebenarnya durasinya masih panjang dan estimasi waktu dalam pelajaran bahasa Inggris itu 2 jam. Jadi ketika saya habis waktunya pending lagi untuk teman kedua, saya pikir itu
biasanya. Jadi terkadang tidak mencapai target untuk menyelesaikan pembelajaran saya di situ. Kira kalau dengan isi itu Pak, apakah Bapak punya saran? Ya, terkait saran yang tunggu dulu. Sebelum saya memberikan saran, siapa tahu ibu mempunyai solusi sendiri. Kan belum punya ibu kan ibu sudah ibu sendiri sudah bisa memetakan bahwa kekurangannya di sini. Iya. Saya pernah melakukan yang namanya counting number, maksudnya yang ganjil nomornya sama yang ganjil, terus yang yang benar sesama kelompok yang benar. Tapi alhasil teman yang geng itu pasti dia rancu, dia tidak mau bekerja sama, tidak masih dia berharap sama gengnya karena ketambah teman yang saya motivasi mengerjakan yang namanya tugas LKPD ataupun ya penugasan pembelajaran seperti itu Pak. Jadi saya pikir ataukah entahlah kalau di kelas itu beda di kelas lain, ada di kelas juga mungkin yang pengalaman sebelum saya mengajar di kelas ini, ada juga yang pada saja sih yang bisa bekerja sama dengan teman-temannya, cuma ini karena mungkinan dia pikir ada insting atau apa istilahnya, perasaannya sudah menyatu sama temannya ini kalau ini, jadi dia susah mengekan yang namanya ya apa istilahnya, dia susah idenya keluar lah, pokoknya dia istilah nonjok pada kegiatan itu. Tapi ketika dia bersama gengnya, karena saya juga mengalami, sebenarnya saya kasih kelompok sesuai dengan gennya. Kelompok yang punya genan itu ya termotivasi, semangat. Di sisi lain kelompok yang satu yang betul-betul tidak ini juga kalah begitu. Sudah beberapa apa kan ada beberapa solusi dan ada penilaian apa mengusulkan siapa tahu ada yang ibu yang melakukan ikut di sejauh ini yang saya lakukan itu sebenarnya saya pernah istilahnya begini Pak, anak tersebut yang memilih ya mengambil artinya number keberuntung, saya selalu memotivasi bahwa keadaan itu namanya sesuai dengan harapan kita begitu, apa yang kita inginkan tidak sesuai harapan kita, tetapi saya memotivasi untuk menjalankannya dengan seikhlasnya, artinya sesuai dengan yang dirasakan sekarang. Maksudnya saya memotivasi dengan memberikan gambaran-gambaran kehidupan sama dengan pembagian kelompok, dan saya sebelum menerapkan untuk ini kemungkinan pada pertemuan kedepannya, artinya saya memberikan gambaran kehidupan supaya dia terima-terima saja ketika diberikan kelompok yang ditunjuk ataupun ya sesuai dengan istilah teknik pengelompokan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi kedepannya mungkin bisa diterapkan itu. Ya, saya insya Allah Bapak. Alasan kita bersama di sini tentang pembelajaran pembelajaran tadi yang sudah dikatakan, yaitu supervisi kelas, supervisi pembelajaran di kelas. Ya, dari beberapa catatan yang saya tulis dan saya amati bahkan pengamatan saya, yaitu beberapa
kegiatan yang sudah bagus sekali yang sudah Ibu tampilkan, mulai dari pemberian motivasi, bagaimana menanyakan kondisi anak-anak atau sosial emosionalnya. Cuma ada beberapa juga yang mesti diperbaiki terkait bagaimana membagi anak-anak dalam diferensiasinya. Dan pada saat pembelajaran tadi, anak diferensiasi belum kelihatan. Terus kan ini sudah bagus semua. Apakah Ibu masih ada kekurangan dalam pembelajaran saya? Menurut saya dalam pengalaman saya tadi beberapa mungkin diperbaiki Pak. Pertama itu ketika saya memberikan LKPD ke siswa, apalagi memberikan fasilitas untuk berkelompok. Terkadang yang saya alami itu banyak beberapa siswa tidak bisa bekerjasama. Ada yang mau dengan geng sendiri, ada yang mau juga ditunjuk aku Pak. Di situ saya hanya untuk memanage waktu, karena untuk pengelompokan saja butuh waktu yang sedangkan saya akan yang lakukan tadi itu sebenarnya durasinya masih panjang, dan estimasi waktu dalam pelajaran bahasa Inggris itu 2 jam. Jadi ketika saya habis waktunya pending lagi untuk teman kedua, saya pikir itu gantung biasanya. Jadi terkadang tidak mencapai target untuk menyelesaikan pembelajaran saya di situ. Kira kalau dengan isi itu Pak, apakah Bapak punya saran? Ya, terkait saran yang tunggu dulu sebelum saya memberikan saran. Siapa tahu Ibu mempunyai solusi sendiri. Kan belum Ibu kan Ibu sudah Ibu sendiri sudah bisa memetakan bahwa kekurangannya di sini. Ya. Saya pernah melakukan yang namanya counting number, yang ganjil nomornya sama yang ganjil, terus yang yang benar sama kelompok yang benar. Tapi alhasil teman yang geng itu pasti dia rancu, dia tidak mau bekerja sama, dia berharap sama gengnya, karena ketambah teman yang saya bermotivasi mengerjakan yang namanya tugas LKPD ataupun ya penugasan pembelajaran seperti itu Pak. Jadi saya pikir, ataukah entahlah kalau di kelas itu beda, di kelas lain ada, di kelas juga mungkin yang pengalaman sebelum saya mengajar di kelas ini ada juga yang pada saja sih yang bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Cuma ini karena mungkinan dia pikir insting atau apa istilahnya, perasaannya sudah menyatu sama temannya ini, kalau ini jadi dia susah mengekan yang namanya apa istilahnya, dia susah idenya keluar lah, pokoknya dia istilah nonjok pada kegiatan itu. Tapi ketika dia bersama gengnya, karena saya juga mengalami, sebenarnya saya kasih kelompok sesuai dengan gennya. Kelompok yang punya genan itu ya termotivasi, semangat. Di sisi lain kelompok yang satu yang betul-betul tidak ini juga kalah gitu. Sudah beberapa kan ada solusi dan tidak ada pilihannya. Apa yang siapa tahu ada yang Ibu yang melakukan ikut di sejauh ini yang saya lakukan itu sebenarnya saya pernah istilahnya begini Pak, anak tersebut yang memilih mengambil artinya nambah keberuntung, saya selalu memotivasi bahwa keadaan itu namanya sesuai dengan harapan kita begitu. Apa yang kita inginkan tidak sesuai harapan kita, tetapi saya memotivasi untuk
menjalankannya dengan seikhlasnya, artinya sesuai dengan yang dirasakan sekarang. Maksudnya saya memotivasi dengan memberikan gambaran-gambaran kehidupan sama dengan pembagian kelompok, dan saya sebelum menerapkan untuk ini kemungkinan pada pertemuan kedepannya. Artinya saya memberikan gambaran kehidupan supaya dia terima-terima saja ketika diberikan kelompok yang ditunjuk ataupun ya sesuai dengan istilah teknik pengelompokan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi kedepannya mungkin bisa diterapkan. Ya, saya insya Allah Bapak